tahu nggak sih Mas? Apa? Mak Damis. Kita kan tadi kan bahas soal VOC, parenting VOC itu kan. Iya ya. Tahu Mak Damis nggak? Madam itu siapa ya? Nah aku tuh sebenarnya juga nggak tahu awalnya. Oh ya, yang jadi ini kan ya, yang jadi pelopornya VOC itu gak sih? Iya, terus pas Lebaran kemarin itu kan, aku kan tipikal yang cerewet banget kan emang. Terus aku tuh dibilang kayak Mak Damis. Terus aku tuh Mak Damis siapa sih? Mak Damis siapa sih? Akhirnya aku maksakan mau tahu siapa Mak Damis, terus dikasih tahu videonya yang Nah, dia dikasih mobil malah marah-marah ke anaknya itu. masa iya serius? Dikasih mobil? Iya, terus pokoknya dia tuh pokoknya suka marah-marah apapun yang dilakuin anaknya tuh diomelin gitu loh Mas. Iya. Makanya itu Jadi dibilang. tren sekarang ya, Iya. perbedaan antara parenting VOC itu tahun-tahun 2000 ke bawah kayaknya ya. Iya gak sih? 2005 ke bawah kayaknya. Kenapa biar kamu kesebut gitu emang? Enggak, karena emang 2002, 2003, 2004 tuh masih banyak yang VOC. iya. Ya maknanya itu VOC seperti apa nanti kita jelasin ya setelah ini. Iya, mungkin parenting Mak Damis juga bisa. Oke, kita temanya parenting Mak Damis gitu. Parenting Mak Damis dan parenting nih kita pilih. Karena yang satunya tuh sosok orang kan. Kita Iya, kita Masya Allah pilih banget ya. gitu kan. Kita Iya. pilih orang. Adem gitu ya liatnya. Oh, cantik adem, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Seperti aku. Oke, sebelum kita lanjut marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, bukan gitu ya, Chef? Enggak lah. Enggak. Oke, sebelum kita lanjut dulu, kita opening dulu. Kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Iya. Oke, sebelum masuk ke tema, aku mau minal aidin dulu aja ke meskipun teman-teman. telat. Meskipun telat, karena tidak ada kata telat untuk kita Sebenarnya- meminta maaf. Iya, tapi sebenarnya kalau dibilang telat juga nggak telat banget. Enggak. Lebaran kan 1 bulan. Iya, dan ini tanyanya 1 bulan lagi ya. Keburu Lebaran Idul Adha. Oke, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua Iya. penonton Relung Hati, sobat Relung Hati. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua, sahabat Relung Hati dimanapun kalian berada, siapapun yang nonton itu. Mohon maaf jika ada kata-kata kita yang kemarin itu kayak ada yang Menyinggung salah, kalian menyinggung, atau terus perbuatan kita. candaan kita yang kayak gimana gitu dan lain Iya, sebagainya. bener. Mohon Kita dimaafkan. mohon maaf Ya, lahir kita dan batin. 0-0 lagi ya. 0-0, mulai dari 0. Mulai dari 0. Tapi move on-nya jangan. Tapi aku nggak mau dong kalau misalkan mulai dari 0. Cukup Pertamina aja yang mulai dari 0. Cukup dosa-dosa aja yang mulai dari 0 lagi. Nah betul. Yang lain jangan. Untuk hubungan jangan. Hubungan jangan, ekonomi jangan. Iya, ekonomi juga jangan, karir juga jangan. Makanya pokoknya yang mulai dari 0 bensin sama dosa-dosa aja. Betul. Untuk selain itu jangan ya. yang Karena karir, percintaan, hubungan dan lain sebagainya, pertemanan nggak akan mulai dari 0 lagi. Itu langsung tancap gas langsung aja. Oke, karena kita menyusunnya itu susah dan payah. Asik. Ya, memakan waktu dan tenaga, Bener. uang, pikiran, Bener. ya. Bener. Hati. Kan Dan perasaan kan. Dan kemarin itu Lebaran kan aku padat banget ya, Chef. Sampai suara aku kayak gini, Chef. Dari sebelum Lebaran sih itu. Dari sebelum Lebaran sih emang padat banget biasa. Closingan kah? Closingnya. Maksudnya itu Lailatul Qadar, malam Lailatul. Iya dong, baca Masya Allah, tadarus dan lain tabarakallah. sebagainya. Sampai suaranya habis ya Mas ya. Iya dong, ngisi Masya Allah. ceramah di sana di sini. Ngisi tamu di sana di Kalian sini. percaya nggak? Aku sih enggak ya. Oke, cukup kita basa-basinya. Kali ini kita akan bahas tentang parentingnya VOC dan parentingnya Nikita Mirzani. Nikita Willy. Oh, sorry. Nikita Mirzani mau jadi Loli kah? Lo, apa tuh? Loh, Loli kan anaknya Nikita Mirzani. Bikin lollipop. Ngapain tiba-tiba jadi lollipop? Oke, sebenarnya gimana sih perbedaannya itu, Chef? Kalau misalkan kita sebenarnya bahas tentang parenting ini harusnya kita ada bintang tamu, Chef. Bisa jadi juga sih, karena kayak dari kita belum, apalagi aku kan masih sangat imut-imut dan bayi. Kan kamu katanya nggak suka anak kecil, Chef. Enggak. Astagfirullahaladzim. Sensor ya kayaknya. Astagfirullahaladzim. Tahu anak kecil gitu di Aku tuh sebenarnya kalau dibilang nggak suka anak kecil enggak juga. Cuma tuh karena anak kecilku tuh nggak rewel, nggak ribet gitu loh, Mas. Jadi aku kalau lihat anak kecil yang rewel ribet tuh kayak apa sih gitu. Karena nggak pernah mengalami masa-masa itu. Kamu nggak pernah rewel.
Enggak. Sumpah lu gak pernah rewel. Tahu nggak fun fact? Waktu aku bayi sampai aku kecil, biar orang tua aku, ayahku ya terutama, biar ayahku tuh ngeliat aku nangis, aku tuh sering dijailin sampai aku nangis, biar ngeliat anaknya nangis. Karena Lu nggak pernah sejarang nangis, itu serius? aku nangis. Seriusan? Hmm. Lu keluar dari perut nggak nangis? Ya nangis dong, pasti dong. Tapi kamu kerasa gitu nangis? Hmm? Kerasa itu nangis? Aku keluar dari perut nggak nangis, Mas. Gimana? Aku kan telat lahirku. Oh 1 jam setelahnya. Enggak. Pokoknya Iya, telat serius. lahirku tuh. Lahirmu iya. telat? Terus kayak kena apa sih? Air kawah. Air kawah apa sih? Air kawah, gila, air kawah dipikir gunung Merapi. Air ketuban. Nah, nggak tahu itulah pokoknya kena itu. Hmm. Jadi kayak ya udah aku nggak nangis waktu itu. Ah. Gitu. Terus ya udah aku tuh seumur hidup pas kecil ya, seumur hidup pas kecil tuh nangis Oke, dari sampai masa kecil deh, dari masa kecil. nangis yang sampai gitu kan. Itu tuh cuma 2 kali. Apa itu? Pas aku jatuh Hmm. sama Itu Tiap- jatuh dari ketinggian 10 Enggak meter sih. katanya, Zef. enggak sih. Maksudnya enggak 2 kali berarti. Pokoknya tiap kali aku jatuh. Hmm. Aku tuh sering jatuh dulu. Sama waktu aku ditinggal bunda belanja. Jadi aku pas lagi main kan. Main tuh sama teman-teman asik sendiri kan. Nah, bunda tuh tiba-tiba pamit ke aku. Dek, bunda belanja dulu ya ke warung situ gitu kan. Oke. Nah, aku tanpa sadar karena asik bermain itu tadi kan, aku tanpa sadar jawab, "Iya, Bun," gitu kan. Ternyata nggak balik sampai setahun gitu. Oh enggak. Nah, terus pas udah bubar kan, bubar semua nih teman-temanku. Nggak lama dari itu teman-temanku bubar, waktunya tidur siang lah, waktunya makan siang lah gitu kan. Bubar semua jadinya. Terus aku pulang dong nyari bunda. Lah, bunda kok nggak ada. Aku nyari ke tetangga-tetangga nggak ada. Di situ aku langsung. Jadi di rumahku tuh ada tingkatan buat jemuran gitu loh, Mas. Jadi Oke. kosong gitu di atas, Iya. terbuka gitu. Dulu aku naik itu, terus aku nangis di situ. Sampai tetangga-tetangga pada nyamperin, terus aku bilang, "Jangan pada naik atau aku loncat." Masa iya serius kayak gitu? Gila lo. Gila lo, Zef, serius. Dramatis banget. Iya serius. Iya. Jangan pada naik. Seriusan. Iya, sampai akhirnya bunda datang panik dong. Ada apa nih kok rame-rame di rumah? Kenapa Ya kan? pada saat itu kamu nggak loncat, Zef? Astagfirullahaladzim. Gak ada di sini dong aku kalau gitu. Gak ada temen podcastnya nanti Mas Iya Febian. dong, jangan. Jadi pada saat itu ya 2 kali itu kamu nangis. Enggak, gitu. 2 kali, lebih tepatnya tiap kali aku jatuh sama yang ya satu itu lagi. Jatuh cinta juga sama, Zef. Karena aku bilangnya waktu kecil. Nah, waktu besar sering. Aduh, kayak di podcast sebelumnya ya. Yang penting nggak apa-apa nangis, yang penting naiknya BMW ataupun sapu tangannya Prada. Bener banget. Gila. Mungkin ya sekarang belum, tapi kan on the way. Amin dong. Amin. Ya udah. Amin. Ya udah diaminin aja deh. Tapi aku mikir gini, Chef. Kalau misalkan kita bahas tentang parenting ini berdua, ini kayaknya kurang seru deh, Den. Jadi aku mau diskusi nih. Diskusi yang kita podcastkan, ya kan? Diskusi yang kita podcastkan di mana aku pengen cari talent itu yang dia itu wanita muda tapi dia udah keluarga. Dan dia sudah anaknya 2 gitu atau 3. Mahmud. Ya, Mahmud atau Macan. Mama cantik. cantik. Ya kalau gitulah. Gitu yang dia itu apa namanya? Aku pengen tahu dia bagaimana ngasuh anaknya. Dia parentingnya itu pakai VOC atau zaman-zaman kayak aku dulu VOC ya. Ya sebenarnya mungkin kita perlu survei juga nggak sih? Iya, survei juga. Kayak di zaman sekarang nih gitu, Ya, yang betul. udah di tahun 2024 gitu. Hmm. Apakah orang tua di luar sana yang maksudnya baru punya anak ya, yang baru menikah, baru punya anak itu udah menerapkan parenting yang lebih sehat, yang lebih bagus gitu, ataukah masih menggunakan parenting yang kayak zaman-zaman dulu yang masih Iya. patriarki, yang masih menggunakan amarah, Iya, dan yang lain masih sebagainya idealis gitu. banget. Iya gitu. Yang ya. diktator. Pokoknya kamu harus ikut papa kayak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau enggak uang sakumu nggak apa-apa kasih. Iya. Kayak gitu loh. Pasti teman-teman yang seumuranku ya. Yang mungkin teman-teman yang nonton ini udah kelahiran 90-an lah. Itu pasti ngerasain yang kayak gitu. Lo Mas Subin 90-an bukannya 80-an. Astagfirullah. 1945, Chef. Indonesia Merdeka. Puas. Jaya. Aku tuh masih 96, Chef. 96. Tapi Lebih 2 tahun.
Ya pokoknya buat teman-teman semua yang 90-an biasanya pasti ngalamin itu semua gitu loh. Yang dimana itu pokoknya kamu harus ikut apa kata ayah misalkan kayak gitu. Pokoknya kamu nggak boleh keluar malam jam sekian harus pulang. Ya pendidikan seperti itu bagus. Seriusan itu yang bikin kita ketata pada saat dulu. Aku sih Tapi berarti emang anak-anak zaman sekarang nggak ketata? ya nggak juga. Ya nggak juga, ada yang kayak gitu Mas Ian, kayak gitu. Tapi aku ngerasa di mana kalau misalkan aku pada saat dulu waktu ikut orang tua di mana diktator dan peraturannya kayak gitu, gila, aku tertib banget. Tidur jam 9, bangun jam 5, tidur siang. Wih, gila loh. Sebenarnya Keren. tahu gak sih, aku Apa? tuh tiap kali disuruh tidur siang, aku kabur ke warkop. Seriusan. Iya. Kamu masih kecil udah main ke warkop ya? Enggak, kalau ayah libur. Kalau nggak ayah libur Ah. aku tertib tidur siang. Tapi kalau ayah libur aku pasti diajak kabur ke warkop. Tapi tahu nggak? Hah? Kenapa orang tua zaman dulu itu kok mesti nyuruh kita tidur siang gitu? Sebenarnya tidur siang kan emang bagus kan. Tapi kalau itu 1 jam durasinya, kalau lebih dari 1 jam itu sebenarnya udah berbahaya, bikin pusing juga gitu kan. Jadi tidur siang yang bagus tuh 1 jam guys. Kalau lebih bisa bikin pusing gitu kan. Nah itu kan bagus buat otak gitu loh. Oke. Bahkan di kayak negara Jepang, kalau nggak salah, setauku Negara-negara ya, yang maju ya. itu ada buat murid ya. Itu Iya. dikasih waktu buat tidur siang. Betul. Makanya. Aku juga baca itu semua. Jadi kenapa kita dulu diminta untuk tidur siang setelah aku masuk di psikolog, itu ternyata bisa membuat kita itu lebih tenang, membuat kita bisa lebih rileks. Jadi pada saat kita bangun sore, kita mandi dan kita belajar, itu semua otak kita itu bisa refresh dari hasil sekolah yang dia itu udah letih, lesu dan lain sebagainya, itu bisa nge-refresh itu semua. Oke, berarti tahu kan guys alasannya kenapa orang-orang dewasa pada stres? Betul, Karena nggak karena ada waktu kurang tidur tidur siang. Pas kecil disuruh tidur siang nggak mau, kabur. Iya. Pas gede pengen tidur siang tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu dan tidurnya malam terus. Bener. Begadang. Tidur malam bangun pagi. Gila. Kayak tidur siang. Cari uang terus. Stres. Kalau dulu diingetin sampai lupa makan gara-gara main, ya kan. Bener-bener. Sekarang lupa main gara-gara cari uang buat makan. Bahkan kadang lupa makan juga itu buat cari uang. Gila, beneran. Jadi buat teman-teman semua yang masih kecil di bawah umur dan lain sebagainya, Ya ini yang masih pelajar. Nikmatin lah. Ya, yang masih pelajar. nikmatin masa-masa tidur siang kalian, makan diingetin dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah gede, nggak ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin tapi ngingetin doang. Ngingetin doang. Nggak Kalau gua- dulu ngingetin dan memberikan makan, Kalau sekarang dan disiapin, bener nggak? Ibu kamu? Dulu kan? enggak juga sih. Dulu aku biasanya siang atau sore gitu, Febian udah makan belum? Udah disiapin sekalian tinggal makan, gila. Sampai TK aja aku kayak gitu. Aduh, kurang menikmati, Chef. Ya gimana? Iya sih. Makanya ya Setiap orang gimana? beda-beda sih. Surabaya Pandaan. Ya pemane keadaan. Oh. Ya. Nah, maka dari itu aku pengen bahas ini kalau ada bintang tamu. Nah, bintang tamu kalau menurutmu ya, kalau menurutku dulu nih, kalau menurutku yang cocok ya itu tadi, macan atau mama-mama yang masih muda lah. Nah, mama-mama yang masih muda jangan bilang macan, nanti kita dikira body shaming. Oh iya. Berarti yang cantik-cantik doang nih gitu. Ya kan semua cewek yang mama kan semua cewek cantik. Ya belum tentu kan, pasti orang mikirnya, maksudnya untuk Oh, orang-orang di luar gimana sana. nih? Gimana nih Ya kamu kalau menyelesainya nih? maksudnya kalau kita kan emang mikirnya gitu, maksudnya kan Iya. di luar sana tuh takutnya ada orang yang berpikirannya negatif gitu loh Mas. Jadi mending kita perbaikin kalimat kita Oke. buat lebih bagus. Agar tidak ada salah paham ya. Betul sekali, karena kita nggak bisa mengontrol pikiran orang lain. Oh, oke, sekarang lebih bijak lagi dia ternyata Masya ya. Allah, tabarakallah. Setelah lebaran ini kayaknya imun banyak yang Abis masuk ketemu kayaknya. keponakan-keponakan, sepupu-sepupu, merawat mereka, jadi akhirnya harus lebih bijak. Ais. Udah kembali lagi nih. Kalau menurutku memang macan itu tadi, Chef. Mamut. Iya, Mahmud. Mama muda. Mama muda. Emang kalau Iya. papa muda nggak boleh? Boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh. Berarti lebih tepatnya adalah mama muda dan papa muda. Oke. Sama anaknya sekalian. Hah, ada nih, Din, kayaknya Din. Kita Din, klien Din. Ibu Astri.
yang buat channel di kita di Musalaudun channel, ya kan? Boleh itu, Kaget aku. boleh banget diundang. Mama muda, papa muda dan anaknya. Iya, itu dua keluarga, satu keluarga, keluarga. 2 anak. Iya, 2 anak cukup. satu anak masihan. Satu anak masihan. Anaknya bikin channel di sini juga, Chef. Karena di kita itu bisa bikin channel di mana LB Entertainment itu menyediakan 3. Asik. Apa nih? Yang pertama itu monetisasi YouTube. Jadi Wih. buat teman-teman semua yang YouTube-nya belum monetisasi, kita bisa bantu sampai dengan monetisasi. Yang kedua, promo nih, ya kan. Kita bisa building. Jadi orang yang tidak punya YouTube, ya kan, kita bisa buatkan dari mulai awal gitu. Yang ketiga, namanya rebuilding. Apa tuh? Jadi teman-teman yang sudah memiliki YouTube tapi berhenti atau nge-hold, dan kita akan melanjutkan dengan skema kita dan mereka bisa membantu untuk menyelaraskan. Jadi bersinergi bareng-bareng untuk membuat YouTube itu bisa berkembang kayak Asik. gitu. Ibaratnya kalau di TikTok dibantu sampai FYP ya. Betul, kayak gitu. Jadi di LB Entertainment itu banyak yang bisa dibuat. Tapi selain gitu. YouTube bisa kan, Mas? Selain YouTube bisa dong. Apa aja tuh? Selain YouTube ada lagi Ah, handle sosial media. apa aja sosial medianya? Jadi kayak gini nih, pada saat aku sibuk sekarang, sosial mediaku, teman-teman kalau belum tahu nih, sebenarnya Instagramku sama TikTok itu semua ada yang handle sendiri. Oke. Ya. Berarti mungkin kayak influencer gitu-gitu juga ya. Betul. Jadi orang-orang yang tidak bisa Tidak punya punya waktu, ya udah nggak punya waktu untuk menghandle sosial media tapi pengen tetap eksis. Nah, bisa pakai skema kerja kita. Asik. Gitu. Namanya handle sosial media gitu. Oke, berarti kalau mau menggunakan jasanya nih kita, hubunginnya kemana? Ngubunginya di telepon di bawah sini nih atau email di bawah Instagram. sini. Betul. Instagram kita di LB Entertainment gitu. Banyak loh. CEO pasti tahu semua lah. Apa? CEO pasti tahu semua dong. Tahu apa? Tahu tentang apapun yang ada di LB Entertainment. Oke, selain LB Entertainment, Ada RH Entertainment yang bikin YouTube. selain RH Entertainment, Ada Fumi. Ya. Betul. itu dia maksud saya. Arahnya Kenapa kesana. connect-nya lama sekali? Enggak sih, emang harus mamerin juga RH Entertainment itu sekarang udah bagus Oke. gitu loh. Oh, ini salah satu hasil kerja dari LB Entertainment. Betul, ada RH Entertainment dan Fumi. Benar. Produk parfum dari brand kita yang disponsori langsung oleh LB Entertainment dan kerjasama dengan RH Entertainment dengan parfum di Extrait de Parfum. Oke, berarti di parfumnya udah di tahap extrait de parfum. Kelas tertinggi parfum. Apa tuh bedanya dari parfum-parfum yang lain? Oke, ini ngetes sekali dia. Extrait de Parfum adalah level parfum tertinggi di mana baunya bisa tahan 8 sampai dengan 12 jam kerja, Chef. Kalau yang parfum yang lain biasanya berapa jam memang? Nggak sampai 5 jam. Oh iya? Iya. Apalagi parfum di supermarket. Ya bisa jadi cuma 3 jam. Tapi udah terbukti dong pastinya. Sudah dong, karena aku sendiri yang pakai dong. Oke. Rekomendasi dari Mas Febian yang mana nih yang sobat relung hati pastinya harus coba? Kalau aku sih suka pakai D karena aktivitasku kan pada siang hari itu padat banget ya. Jadi aku lebih suka pakai yang D karena yang D itu bisa menemaniku mulai dari pagi sampai siang sampai dengan sore aku pulang kerja. Dan syuting kayak gini masih bisa tetap harum, tau nggak? Iya kan jam kerja kan 8 jam dan parfumnya awet 8 sampai 12 jam. Berarti bahkan ketika kalian pulang kerja terus mau langsung ngedate ya kan, mau langsung makan malam bareng pacar kalian tuh masih oke, masih on point baunya gitu. Apalagi kalau disemprotkan lagi, di situ ada baunya Lena. Lena itu tahan juga 8 sampai dengan 12 jam tapi khusus untuk temen-temen cewek nih gitu. Oke, dan parfumnya tuh ramah di kantong. Jadi kalau kalian mau langsung touch-up nih ya, touch-up parfum lagi, itu gampang banget karena ini kecil pas di kantong. Jadi Betul. kalau kalian mau touch-up tinggal ambil aja dari kantong atau di tas mungil kalian itu buat cewek-cewek ya kan. Iya, betul Ya, tinggal ambil, sekali. set, udah wangi lagi, udah on point lagi gitu. Nah, ini caranya beli gimana, Chef? Kalau misalkan teman-teman belum tahu nih, Chef. Oke, kalian kalau mau beli kita udah ada di platform online shop, ada di semua dari baik toko ijo, toko oren, toko Nah,
pink ungu semuanya. Dan setelah ini akan ada promo pastinya. Promo apa tuh, Mas? Promonya menarik nih, ada buy two get one, ada buy one get one, dan ada buy all varian kita mendapatkan diskon kayak gitu. Oke, berarti mungkin untuk teman-teman semua biar tetap tahu promonya Fumi, kalian bisa follow Instagram Fumi di bawah ini. Fumi at Parfum Official. Oke. Hafal semua dong. Asik. Gitu. Oke, kita udah promo, udah podcast tadi, kayaknya waktunya udah ditutup aja deh kalinya. Iya. Tapi untuk nutup podcast kali ini mungkin kita sekalian bilang nggak sih Mas, kayak Apa maksudnya jadi buat teman-teman semua mama muda, sobat-sobat relung hati mama Boleh muda nih. yang mau sharing Nah, parenting kalian, boleh ya kan? komen nanti. Kalian bisa komen atau langsung hubungin di Instagram, di direct message Instagramnya LB Entertainment. Betul sekali. Atau nanti kita cantumkan nomor juga di descriptionnya gitu. Oke, jadi Sebelum ditutup nih, Chef, ada pantun nih. Oke. Biar bisa masuk nih ya. pantun kan? atau puisi? Oh, puisi deh, Oke, puisi. Saja. Gimana tuh? Aduh, ini ngapalnya dari setahun kemarin nih, Chef. Oke. Aku nggak sabar dengernya. Oke, mengenalmu tanpa sengaja. Asik. Melupakanmu rasanya hampir gila. Waduh. Tak kusangka wajah manis semanis senja, memberikan luka sedalam samudra. Oh, kenapa samudranya lalu sedalam samudra? Oh, iya. Itu kan akhirnya temponya jadi nggak enak. Oh iya sih. Oke, sekarang gantian aku. Oke, gantian kamu. Kita harus melo. Nanti Oke, ada oke. backsound melo dulu ya. Oke. sebelum ini. Tadi aku kurang melo ya kayaknya. Ya, aku diam 5 detik backsound melo dulu ya. Oke, siap. biar merasuk kata-katanya. Oke. Oke, diam. Oke. Mencintaimu memanglah nyata, So sweet. tapi memilikimu hanyalah kata. Oh. Apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antara kita cukup saling mengagumi. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Di podcast Relung Hati, saat pikiran tak Tak lagi lagi sejalan dengan hati.